Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa tabi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, Al-Quran adalah wahyu. Ini sebagai kelanjutan pemahaman kita untuk memahami apa sebenarnya Al-Quran yang menjadi pedoman, menjadi rujukan dalam seluruh kehidupan kita itu ya, menjadi pandangan hidup kita ya. Sehingga pembahasan di dalam tema ini ada banyak poin ya. Yaitu yang pertama tentang ta'riful Quran, pengertian Al-Quran yang sederhana seperti apa. Kemudian juga tentang asmaul Quran wa sifatuhu, nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran. Al-farqu baina wa bainal hadis, apakah perbedaan antara Al-Quran dengan hadis, apakah hadis nabawi atau hadis qudsi. Kemudian juga tentang ta'riful wahyi, pengertian daripada wahyu. Dan berikutnya asyubhat waratu hawalal wahyi, tuduhan dan jawaban tentang masalah wahyu. Ya, tentunya tidak kita bahas secara panjang lebar, hanya secara global saja ya, supaya menghemat waktu kita ya. Jadi secara bahasa Al-Quran itu dari akar kata qara'a. Qara'a artinya membaca. Ta'ti bimakna al-jam'i wal dham. Jadi secara bahasa qara'a ini mengandung makna al-jam'u wal dham, menghimpun dan mengumpulkan. Itu secara bahasanya. Kalau populernya kan membaca. Tapi sebenarnya makna awalnya adalah menghimpun dan mengumpulkan. Wal qira'atu dhammul huruf wal kalimat ba'dhiha ila ba'd. Jadi pada saat kita qira'ah, kita artikan bacaan, itu adalah himpunan huruf-huruf dan kata-kata sebagian ke sebagian yang lain. Jadi kalau kita membaca berarti menghimpun antara huruf satu dan huruf berikutnya, antara kata satu dan kata yang sesudahnya. Itulah ya. Jadi qara'a ini memiliki makna yang seperti itu secara bahasa, tersusun dengan rapi ya kata-katanya sehingga bisa diucapkan dalam bentuk bacaan itu ya. Sedangkan pengertian yang lainnya bisa kita baca ya di surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Allah Ta'ala berfirman, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kami, maksudnya Allah Ta'ala, jam'ahu, mengumpulkannya, menghimpunkan Al-Quran di dalam dadamu wahai Muhammad, maksudnya begitu. Dan juga membacanya, membuatmu menjadi pandai membacanya. Fa'idha qara'nahu, apabila kamu selesai membacanya, apabila malaikat telah membacakan kepadamu dari Allah Ta'ala, mentalkinkan, mendiktekan, fattabi' Qur'ana, maka ikutilah bacaannya. Dengarkanlah terlebih dahulu, kemudian bacalah ia sebagaimana yang telah diajarkannya kepadamu. Jadi inilah proses ya, turunnya wahyu kepada beliau. Ada talqin yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Karena Nabi ini kan memiliki sifat ummi. Ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis secara langsung, maka didiktekan, didoktrinkan oleh malaikat Jibril dan dihafalkan oleh beliau. Jadi beliau memiliki kemampuan pada saat mendengar langsung bisa menghafal, karena ini Allah memberikan jaminan ini. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Allah yang menjamin untuk
menghimpun Al-Quran dalam dada Rasulullah sehingga tidak lupa, tidak melupakan Al-Quran yang sudah disampaikan. Jadi ini makna fattabi Qur'ana ay qira'atahu. Yang dimaksud dengan fattabi Qur'ana adalah fattabi qira'atahu, ikutilah Qur'anahu, yaitu bacaannya. Nah, ini maksudnya ada penggunaan ya kata-kata Quran dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-18 ini berarti bacaannya. Jadi kata-kata Quran itu adalah isim masdar, wazannya, bentuk timbangannya adalah fu'lan dengan didomahkan seperti kata-kata ghufran. Ghufran itu adalah didomahkan ghinnya, syukran ya, shinnya juga didomahkan. Kamu misalnya ya kita mengatakan qara'tahu atau qara'tuhu qira'atan atau Quran wa qira'atan wa Qur'anan. Aku membacanya dalam bentuk bacaan. Ini bisa Quran, bisa qira'atan, bisa Qur'anan. Artinya satu ya. Summiya bihi al-makruh tasmiyatan lil maf'ul bil masdar. Jadi kata-kata qira'ah itu adalah isim masdar, tetapi maknanya isim maf'ul, yaitu yang dibaca. Quran yang kita baca ya, menjadi maf'ul yang kita baca, pembaca adalah disebut al-qari. Kalau kita membaca Al-Quran disebut qari. Baik itu membaca biasa atau membaca sesuai dengan lagunya sama sebenarnya, al-qari atau qari'ul Quran. Berikutnya tentang pengertian Al-Quran secara istilah ya. Ini banyak sekali pengertian, tetapi ringkasnya begini supaya kita lebih mudah memahaminya ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan Allah, al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawatihi, yang dianggap ibadah pada saat kita membacanya. Jadi qiraah atau tilawah ya, bitilawati atau biqiraatihi. Jadi kita definisikan Al-Quran secara ringkas seperti ini. Nanti masing-masing ada penjelasannya ya, apa yang terkandung dalam istilah ini. Sebagian juga sudah kita singgung lewat tema-tema yang lalu ya. Jadi pengertian atau definisi daripada ucapan atau kalam merupakan kelompok jenis yang meliputi segala lafaz yang dipahami dan dengan menghubungkannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mutakallimnya. Berarti tidak semua masuk dalam kalam manusia ataupun jin atau malaikat. Jadi Al-Quran itu dari awal sampai akhir adalah kalamullah. Batasan dengan kata-kata al-munazzal yang diturunkan, maka tidak termasuk kalam Allah yang sudah khusus menjadi miliknya, sebagaimana disebutkan di Al-Kahfi ayat 109. Qul, katakanlah Muhammad, lau kanal bahru midada li kalimati rabbi, seandainya lautan menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, lana fidal bahru, maka pasti habislah lautan itu qabla an tanfata kalimatu rabbi, sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu ya. Jadi luar biasa. Ilmu Allah itu sangat luas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak ada yang diberikan kepada kalian berupa ilmu kecuali qalilan, sangat sedikit ya. Gambarannya seandainya ada satu, ini kita celupkan jari-jari kita di laut, kemudian kita angkat, maka ada tetesan. Nah, kurang lebih tetesan yang sangat sedikit itulah ilmu manusia semuanya, dan lautan yang luas itu adalah ilmu Allah yang sangat tidak terbatas. Maka kalamullah yang luas itu tidak semuanya di dalam Al-Quran. Yang khusus di Al-Quran adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perlu saya tambahkan di sini ya, sebagai bentuk penguatan ya, bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah yang memang identik, sifat Allah Ta'ala adalah al-mutakallim, Allah zat yang maha bicara.
Sementara ada akidah dari orang-orang Mu'tazilah, jadi orang-orang yang mendahulukan akal ya. Orang-orang Mu'tazilah ini adalah pada saat dulu dipelopori oleh seorang yang bernama Wasil bin Atha, itu sebelumnya adalah muridnya Hasan al-Basri. Ketika bertanya tentang posisi orang yang berdosa besar nanti di akhirat itu di mana, kemudian jawabannya tidak memuaskan. Akhirnya beliau i'tazala ya, memisahkan diri. Jadi kata-kata Mu'tazilah itu artinya adalah memisahkan diri dari komunitas, menyendiri, tidak puas dengan jawaban gurunya, akhirnya menyendiri, memisahkan diri dari jamaah majelis taklimnya itu dan membuat kelompok sendiri. Jadi ini bahaya, kelompok-kelompok sempalan, memisahkan diri dari komunitas umum. Dia membuat aliran yang bernama Mu'tazilah yang berujung pada atau berdasar kepada akal pikiran, logika-logika ya. Jadi kalau saya amati ada banyak aliran liberal sekarang ini bisa disebut neo-Mu'tazilah ya. Jadi aliran zaman baru ya, Mu'tazilah sekarang ini ya. Dulu sudah ada tapi sekarang sudah berkembang luas ya. Aliran ini jadi melatar belakangi, mendasarkan sesuatu dengan akal pikiran, termasuk mereka melogikakan sifat-sifat Allah yang ada kemiripan dengan sifat makhluk. Tujuannya insya Allah baik ya, dalam rangka untuk memuliakan, mensucikan Allah, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, tapi akhirnya kebablasan, menolak sifat-sifat tersebut. Mereka memiliki pemahaman bahwasanya bicara itu adalah sifat yang lazim dimiliki oleh makhluk, sehingga kalau sesuatu yang memiliki sifat bicara berarti kan dia harus punya mulut ya untuk bicara. Mulut itu kan diidentik dengan manusia, binatang pun juga nggak bisa. Jadi karena Allah Ta'ala tidak sama dengan manusia, dengan makhluk, maka Allah ditiadakan dari sifat bicara. Kalau disamakan nanti seolah-olah ada unsur penyamaan antara khaliq dan makhluk, dan itu mereka tidak setuju, sehingga mereka menolak sifat-sifat yang identik dengan makhluk. Jadi Allah tidak bicara, Allah juga tidak memiliki sifat misalnya mendengar ya, kemudian juga mengetahui dan lain-lain yang identik dengan makhluk-makhluk itu ditolak. Itu kelompok-kelompok Mu'tazilah ya. Dan mereka ini banyak mempengaruhi para al-khulafa atau para khalifah pada zaman Abbasiyah. Jadi pemerintahan Abbasiyah itu berhasil diracuni oleh akidah Mu'tazilah, sehingga beberapa khalifah dan juga pemerintahan pada masanya itu berpandangan Mu'tazilah ini, khususnya dalam hal keyakinan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Para a'immatul madzhab ya, yaitu para imam madhab, itu mendapatkan fitnah yang besar ya, dari para khalifah ini. Mereka dengan kesabarannya luar biasa ya. Kalau Abu Hanifah itu bahkan ditangkap di penjara, disiksa itu gara-gara tidak mau menjadi hakim. Coba kita bayangkan ya, betapa waroknya ulama pada saat dulu ya. Jadi pejabat nggak mau Pak. Jadi menjadi hakim, qadhi itu nggak mau, akhirnya di penjara oleh khalifah. Imam Malik itu juga demikian ya, mendapatkan sebuah fitnah yang luar biasa ketika beliau memberikan fatwa hadis Nabi bahwasanya memberikan tolak ya, tolak dengan terpaksa itu tidak sah. Nah, tidak sah hukumnya. Maka ini berbeda dengan pandangan khalifah. Ada buntut soal masalah politik lah, cukup panjang ceritanya. Nah, karena yang difatwakan Imam Malik tidak sama dengan khalifah itu Imam Malik ditangkap ya. Jadi persoalan penangkapan para ulama bukan hanya terjadi era kekinian, era zaman dulu sudah ada kriminalisasi ya. Bahkan era zaman Nabi Yusuf juga sudah ada era kriminalisasi ulama ini ya. Nabi Yusuf dipenjara kan ya, karena membuat gaduh di istana gara-gara ketampanannya, sehingga membuat para wanita susah ya, mereka tidak tenang lagi. Nah, itu yang disalahkan Nabi Yusuf, yang bertanggung jawab padahal beliau nggak salah apa-apa ya.
menjadi tertuduh akhirnya. Jadi Imam Malik disiksa, bahkan dicambuk tangannya, saking kerasnya cambukannya, akhirnya beliau tidak bisa menggerakkannya saat sholat, sehingga kalau sedekap itu menjulurkan tangannya, Allahu Akbar gitu saja, tidak pakai bersedekap. Itu gara-gara lumpuh tangannya, tidak bisa digerakkan dalam sholat karena dicambuk oleh para utusan ya, khalifah ini. Nah, itu sudah ya kita ketahui, dan sebagian pengikut mazhab Maliki terutama dari kalangan Afrika ya. Jadi memang imam mazhab yang fikih 4 ini tersebar ya. Yang terbanyak itu mazhab Hanafi. Di dunia Islam yang paling banyak pengikutnya itu mazhab Hanafi, ada di daerah Irak dan sekitarnya, juga Afghanistan, India dan sekitarnya, Pakistan itu mazhab Hanafi. Kemudian juga di daerah Turki ya, di sana juga mazhab Hanafi. Nah, kemudian mazhab Maliki ini di daerah Afrika. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i ini ada di daerah Asia dan Asia Tenggara, yang kalau di ranking nomor 2 lah setelah mazhab Hanafi ya penyebarannya. Nah, sebagaimana saya pernah ceritakan, Imam Syafi'i lolos dari fitnah khalqil Quran ini, dari fitnah pemaksaan khalifah tentang penciptaan Al-Quran, dengan kecerdasan beliau, alibi beliau yang sangat luar biasa, diplomasi yang luar biasa. Ketika dipaksakan, wahai Imam Syafi'i, apakah kamu meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk? Nah, maka beliau mengatakan, sesungguhnya matahari, bulan, kemudian langit, dan juga itu bumi dan Al-Quran, 5 ini adalah makhluk. Nah, seperti itu alibinya. Maka pemahaman daripada Khalifah Uya, berarti dia sudah ikut dengan akidah lolos gitu ya. Padahal yang diinginkan oleh Imam Syafi'i bukan seperti yang dipahami oleh Khalifah. Ini namanya alibi ya. Alibi itu ya diplomatis lah ya. Yang diinginkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya ini hanya untuk menggiring persepsi saja. Matahari, bulan, juga langit dan bumi, kemudian juga Al-Quran, 5, maksudnya 5 itu 5 jari-jari saya ini ya. 5 jari ini makhluk gitu. Tapi pemahaman Khalifah itu sudah berarti lolos. Jadi beliau tidak disiksa, lolos daripada itu. Adapun yang sangat berat itu adalah pada saat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini pada 3 dekade pemerintahan Khalifah secara bergantian, Masya Allah. Bahkan ada ada beberapa pengakuan ya daripada al-Qujunya Khalifah yang berhasil menangkap dan menjadi yang mencambuk Ahmad bin Hanbal. Dikatakan, seandainya cambukan ini saya tujukan kepada gajah, gajahnya mati, saking banyaknya ya, mungkin sekitar 80-an atau 100-an cambukan itu. Tapi Imam Ahmad tidak meninggal walaupun dicambuk sekian banyak. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi banyak ya, banyak, tidak hanya 1 kali, beberapa kali. Dan akhirnya orang-orang yang mencambuk itu mendapatkan azab Allah di dunia. Ada yang pencambuk-pencambuk ini salah satunya yang tidak bisa bangun ya, sakit selama kurang lebih 40 tahun tidak bisa bangun gara-gara itunya, gara-gara mencambuk Ahmad bin Hanbal. Ada yang menggonggong seperti anjing selama kurang lebih 40 harian itu. Dan ada yang sakit kulit semacam lepra dan pokoknya kulitnya membusuk ya, dan akhirnya meninggal. Orang-orang yang dihinakan Allah Ta'ala gara-gara menyiksa ulama seperti itu ya di dunia, Masya Allah ya. Jadi beliau luar biasa, walaupun siksaannya luar biasa, tapi beliau memaafkan Khalifah, memaafkan siapapun. Untuk melakukannya itu beliau berlapang dada, tidak punya dendam sama sekali kepada Khalifah, Masya Allah, luar biasa. Jadi itu tentang kalamullah yang sejarahnya, dinamikanya seperti itu ya. Kemudian kita teruskan tentang definisi ya. Batasan tentang
kepada Nabi Muhammad tidak termasuk yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu ada kitab Taurat, Injil dan lain-lainnya. Zabur ya tidak termasuk. Kemudian batasan yang dimaksud al-muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya adalah merupakan ibadah, itu tidak termasuk hadis ahad ataupun hadis-hadis qudsi, hadis nabawi ataupun hadis-hadis qudsi. Jadi memang Al-Quran ini spesifik ya, kita baca alif lam mim berarti 3 huruf, berarti ada bacaan 10 kali lipat ya, jadi 30 kita dapatkan pahalanya, kita mendapatkan pahala yang sangat banyak walaupun hanya 1 huruf. Kita membaca Al-Ikhlas ya, kita membaca Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Kafirun sama dengan 1/4 Al-Quran. Jadi kalau kita membacanya dengan banyak, insya Allah kita akan mendapatkan limpahan banyak rahmat barokah dari Allah Ta'ala dengan membaca Al-Quran ayat-ayatnya tersebut. Inilah cuma sekalian tambahan informasi ataupun materi dari Ulumul Quran tentang Al-Quran dan Wahyu. Insya Allah kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, umur kita barokah, keluarga kita dan juga anak-anak kita menjadi keturunan yang soleh-solehah, bisa melanjutkan aktivitas kesolihan dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.